Selamat pagi anak-anak, kita berjumpa lagi pagi hari ini. Kita bahas bab 3 sesi 1, yaitu peran aktif bangsa Indonesia dalam menciptakan perdamaian dunia di era Perang Dingin. Hari ini kita bicara tentang Perang Dingin. Sebelum kita bicara Perang Dingin, kita melatar belakangi dulu yaitu Perang Dunia Kedua. Kita bicara tentang Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu perang antara negara fasis, yaitu Jerman, Jepang, dan Italia. Ini melawan negara sekutu, Amerika Serikat, Uni Soviet, Inggris, dan Prancis. Perang ini dimenangkan sekutu. Dimenangkan sekutu. Jadi Perang Dunia Kedua ini dimenangkan sekutu. Dan diakhiri dengan perjanjian ini. Perjanjian Potsdam 2 Agustus 45. Perjanjian Potsdam ini isinya ada dua. Yang pertama, Jerman Barat diserahkan ke 4 negara sekutu, yang dikomandoi Amerika. Yang kedua, Jerman Timur diserahkan Uni Soviet. Memang Perang Dunia Kedua itu Amerika dan Uni Soviet itu teman. Tapi setelah dia memenangkan Perang Dunia Kedua, akhirnya menjadi lawan. Sehingga muncul Perang Dingin. Apa itu Perang Dingin? Pak Palim sudah siapkan filmnya. Kita saksikan. Oke, kita mulai nih tentang pembahasan Perang Dinginnya. Nah, ada dua gambar nih. Gambar elang bawa rudal sama beruang bawa rudal. Ini menggambarkan Uni Soviet sama Amerika ya. Perang Dingin terjadi tahun 1945 dan berakhir tahun 1991. Kenapa sih namanya Perang Dingin? Ya karena ada definisinya nih. Apa itu definisinya? Jadi si Perang Dingin itu adalah perang perebutan kekuasaan atau menyebarkan ideologi lah antara blok barat dengan Amerikanya, dan dengan ideologinya adalah liberalis kapitalis. Melawan siapa? Melawan blok timur dan Uni Sovietnya. Ideologinya ada sosialis komunis. Nah, dari mana sih istilah Perang Dingin atau Cold War itu? Cold War atau Perang Dingin itu ya yang kedua perbedaan ideologi. Kemudian negara-negara lainnya siapa? Adalah negara-negara yang merdeka setelah Perang Dunia II usai. Seperti itu. Kemudian selanjutnya nih, bidang-bidang persaingannya apa saja? Yang pertama adalah bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi mereka ngapain aja nih? Yuk kita bahas yuk. Selanjutnya adalah bidang ekonomi. Nah, di bidang ekonomi ada apa saja nih? Persaingan antara blok barat dengan blok timur. Nah, untuk blok barat, dia memiliki program antara lain itu adalah Marshall Plan atau bantuan ekonomi dari Amerika Serikat untuk negara-negara yang kalah dalam Perang Dunia II. Setelah Marshall Plan, mereka pun punya yang namanya Doktrin Truman atau Truman Doctrine yang diberikan untuk Turki dan Yunani. Kemudian juga ada Point for Program, ini sama juga dari Truman, dari Presiden Truman. Kemudian juga ada Mutual Security Act, yaitu bantuan ekonomi dan militer sebenarnya ini untuk Indonesia. Dan si Mutual Security Act ini yang menjatuhkan kabinetnya si Sukiman. Nah, ini adalah upaya-upaya ekonomi, persaingan ekonomi antara blok barat, upaya-upaya yang dilakukan oleh blok barat. Nah, untuk bidang ekonomi blok timur apa saja? Untuk blok timur ada Molotov Plan. Yang pertama adalah bantuan ekonomi dari Uni Soviet untuk negara-negara di Eropa Timur, yang sama lah yang kalah juga di dalam Perang Dunia Kedua. Nah, kemudian selain Molotov Plan, dia bikin juga lembaganya namanya Comecon, Komite Ekonomi. Lembaga ekonomi yang menyalurkan bantuan ekonomi. Jadi intinya, blok barat dan blok timur ini, dua-duanya dia bikin lembaga-lembaga ekonomi atau memberikan bantuan-bantuan uang kepada negara-negara lain agar mereka semua ngikut. Berarti mah ngasih jajan, tapi lu temenan sama gua gitu. Jangan sama yang lain. Mun ulin jeung lain mah di kadek wae. Gitu merenannya. Bidang ekonomi. Selanjutnya setelah Perang Dingin dalam bidang ekonomi, sekarang adalah bidang militer. Baik, apa saja sih yang dilakukan di bidang militer untuk yang dilakukan blok barat ataupun blok timur?
Nah, baik blok barat maupun blok timur, mereka menguji kekuatan militer mereka dengan cara apa? Nah, yang pertama adalah si blok barat dia bikin sebuah organisasi bernama North Atlantic Treaty Organization. Itu sebuah lembaga militer yang bertujuan untuk menghadang komunisme di daerah Atlantik Utara. Tuh, North Atlantic itu artinya Atlantik Utara gitu. Di mana Atlantik Utara tuh ya Eropa bagian barat dan Amerika bagian utara. Seperti itu. Nah, kemudian selain blok barat bikin NATO, bikin juga tuh namanya SEATO, Southeast Asia Treaty Organization. Berarti sebuah lembaga militer yang adanya di Southeast Asia. Berarti pembendung komunismenya di mana? Pembendung komunismenya di daerah Middle East, Timur Tengah. Nah, selanjutnya blok timur. Blok timur pun nggak mau kalah. Dia bikin aliansi militer di negara-negara blok timur, yang negara-negara blok timur di Eropa Timur yang bertujuan untuk mengorganisasikan diri terhadap penggunaan ancaman dari NATO. Fakta Warsawa adanya di mana ya? Warsawa itu kan adalah kota di Polandia. Nah, kemudian selain itu blok timur bikin apa lagi? Nggak ada, dia cuma satu doang. Nah, kemudian di bidang intelijennya nih ada apa saja? Kalau blok barat dia punya intelijen ya. Namanya apa intelijennya teh? Intelijennya namanya CIA. You know CIA? CIA adalah Central Intelligence Agency. Kalian suka nonton lah pasti film-filmnya banyak ya. Film-film barat tuh selalu ada CIA. Nah, kemudian kalau blok timur apa namanya? Blok timur namanya KGB. Tapi ingat, bukan Kongguan Biskuit ya, tapi Komitet Gosodastenotats Bejenovastasti. Lah, hese pisan ngaranna. Nah, itu adalah perbandingan antara bidang militer dan intelijen di antara blok barat dan blok timur. Nah, siapa yang menang di sini nih? Ya ketinggali lah ya. Yang menang tuh yang kelihatan bakal menang ya pasti blok barat karena dia punya organisasi militer yang lebih banyak daripada blok timur. Seperti itu ya. Itu tadi di bidang militer. Selanjutnya kita bahas tentang bidang luar angkasa atau dikenal juga dengan istilahnya adalah Star Wars. Nah, tadi ya, selanjutnya adalah di bidang luar angkasa atau dikenal juga dengan namanya adalah Star Wars. Tapi bukan film ya, Star Wars-nya. Nah, apa aja yang blok barat dan blok timur lakukan di bidang luar angkasa ini? Nah, jadi mereka tuh intinya duluan sampai ke luar angkasa lah. Duluan roketnya tuh sampai ke bulan. Ya, atau keluar angkasa lah, bukan bulan saja. Nah, apa saja yang dilakukan oleh blok barat dan blok timur ini? Nah, kita bahas ini namanya lembaganya dulu ya. Untuk blok timur lembaganya namanya Roskosmos. Kalau blok barat lembaganya namanya NASA. Blok barat lembaganya NASA. Tuh logonya seperti itu, yang sering ada baju-baju H&M tuh ya, pakainya baju NASA mulu tuh. Berarti dia ikutan sebagai lembaga antariksanya Amerika tuh, blok barat. Nah, kemudian blok timur duluan ternyata yang mampu menerbangkan pesawatnya namanya Sputnik. Dia terbang kemana Sputnik? Keluar angkasa, Sputnik 1. Setelah Sputnik 1 tanggal 3 November 1957, blok timur atau Uni Soviet menerbangkan Sputnik 2, dan ini dengan awaknya namanya ada Laika. Laika itu seekor anjing, dia sampai keluar angkasa anjingnya, tapi mati pas pulangnya. Nah, kemudian NASA baru bisa meluncurkan adalah pada tahun 1958, tepatnya tanggal 31 Januari. Pesawatnya namanya Explorer 1. Nah, kemudian setelah itu di 12 April 1961 Vostok 1 diluncurkan. Ini adalah pesawat dengan awak manusia pertama dan sampai keluar angkasa. Yuri Gagarin namanya. Dia mengorbit di luar angkasa. Keren pisan si Yuri Gagarin, bahkan dia pernah ke Indonesia nih si Yuri Gagarinnya. Nah, kemudian blok barat mau kalah? Tentu tidak. Blok barat kemudian di 8 tahun kemudian dengan Apollo 11-nya dia menerbangkan Neil Armstrong, dan Neil Armstrong dia sampai ke bulan. Dan ini artinya kalau dilihat sebenarnya di detik-detik akhir si Amerika menang karena dia sampai ke bulan gitu. Tapi kan sebenarnya secara keseluruhan butuh waktu 8 tahun tadi ya si Amerika baru bisa ke bulan, sedangkan si Uni Soviet dari tahun 1961 sudah. Baik, itulah sesi pertama tentang Perang Dingin ya. Semoga kalian bisa belajar dengan baik dari rumah, jaga kesehatan. Besok pagi kita bicara Perang Dingin sesi kedua. Terima kasih, salam sehat.